Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkeyakinan akan digabulkan atau dikabulkan. Dan ketahuilah oleh kalian, kata Rasul, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang tidak khusyuk dan lalai. Jadi terkadang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita terus berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus penjagaan hati kita, keistiqomahan hati kita di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebab terkadang kenapa doa kita itu lambat daripada qabul. Bagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lah. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkeyakinan akan digabulkan atau dikabulkan. Dan ketahuilah oleh kalian, kata Rasul, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang tidak khusyuk dan lalai. Jadi terkadang kita ini bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi pada hakikinya kita itu belum bersungguh-sungguh dengan cara kita minta pada Allah, karena belum tumbuh keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada salah satu riwayat juga yang mengatakan bahwasanya doa yang diijabah, yang digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah doa orang-orang yang dalam keadaan terdesak. Itu karena kenapa pada saat orang-orang terdesak itu hatinya yakin, pada saat sudah minta pertolongan sesama makhluk Allah, manusia yang satu, manusia yang lain, sahabat, teman, keluarga, tidak ada yang mampu bisa bantu. Dan pada saat itu kecuali lain daripada tidak ada lain kecuali bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Pada hakikatnya pada saat itulah mereka mengerti akan hakikat berserah diri kepada Allah, dan tiba-tiba diijabah atau digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena tidak ada lain, hatinya hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sudah jelas bahwasanya ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan aku qabul, aku akan ijabah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini banyak berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita terus bermaksiat kepada Allah, tidak mau menanamkan hati kita untuk bertaubat kepada Allah. Bisa jadi sahabat-sahabatku sekalian yang pada dasarnya sudah bertaubat kepada Allah, tapi kenapa doa belum diijabah? Pada hakikatnya bukan doa kita yang belum diijabah, yang kita pinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang pada dasarnya bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya rencana lain. Sepahit apapun keadaan kita, Allah punya rencana lain yang jauh lebih baik daripada doa yang kita pinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini banyak kurang menyadari. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah daripada doa itu, Allah berikan seha wal afiyah. Yang kita pinta rezeki yang banyak misalnya, kok belum datang-datang rezeki yang banyak, kemudian kita bersedih hati, Masya Allah ayol mu'min. Kita tidak sadar, kita mampu mengangkat tangan, kita berdoa, kita mengambil wudhu, kemudian kita sholat menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di tengah-tengah di antara kita bainal Ka'bah dengan kita, antara Ka'bah dengan kita, di tengah-tengahnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa itu karunia anugerah yang terbesar.
sehingga kita menganggap kita berdoa tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya hamba Allah, oke lah kita minta rezeki yang besar sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih rezeki kita yang banyak. Misal 1 miliar Allah beri, atau 2 miliar, atau 1 triliun. Tiba-tiba Allah ijabah karena sama kita mohon rezeki dan kita menganggap hal itu adalah satu anugerah ijabah doa Allah, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijabah. Tiba-tiba ya mukmin al'afu minkum, sebabnya Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan ujian daripada harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, tiba-tiba tidak ada jalan keluarnya. Pada saat kita sakit misalnya, kemudian kita berobat lebih daripada harta yang Allah berikan kepada kita. Misal 1 miliar yang Allah berikan kepada kita, ternyata biaya berobatnya lebih daripada 1 miliar. Akankah itu bukan hal yang positif atau jahat? Mungkin ini saja Allah. Jadi kita harus banyak merenung bahwasanya doa kita kurang ijabah karena sebab dosa kita masih banyak, dan karena Allah Subhanahu wa taala itu senang melihat hambanya yang gemar berdoa. Allah senang, gembira Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu paling senang melihat hambanya yang merintih-rintih kepada Allah, yang selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sengaja belum Allah berikan karena Allah sayangnya kepada kita. Kan tetapi kita kadang tidak sadar Allah berikan kita sehat, tidak ada penyakit yang melampaui daripada kemampuan kita. Allah berikan anak-anak istri kita, anak-anak dan istri kita itu pun sehat, yang tidak ada penyakit melampaui daripada rezeki yang kita punya. Kita tidak sadar itu adalah anugerah yang terbesar. Allah itu adil, dan Allah tidak akan menguji pada hambanya kecuali dengan kemampuan daripada hambanya. Ya hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.